Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dalam 2 Raja-Raja pasal 17 dan 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Dalam kedua pasal ini kita belajar dari dua pemimpin, dua raja yang memimpin dengan cara yang berbeda, dengan karakter-karakter yang berbeda. Nah, pada pasal 17 kita melihat bahwa ada Hosea yang menjadi raja atas Israel. Nah, ketika Hosea menjadi raja atas Israel, dikatakan oleh kita bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, saya tidak akan ulas lebih panjang, saudara, karena kita melihat bahwa ada sebab dan ada akibat. Ya, di dalam perjalanan setiap anak-anak Tuhan ada kalimat yang mengatakan bahwa ada sebab, ada akibat. Sebab yang kita lakukan, maka akibatnya yang akan dihasilkan dari sebab yang dilakukan. Nah, pada pasal yang ke-17 ini ada sebab dan ada akibat. Ketika Hosea memimpin Israel dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak takut akan Tuhan, maka kepemimpinan menjadi kepemimpinan yang rapuh. Ya, pemimpinan yang tidak kuat. Sehebat apapun, sekuat apapun kerajaan itu, kalau dia tidak takut akan Tuhan, pemimpinnya tidak takut akan Tuhan, akan berimbas kepada orang-orang yang akan dia pimpin, yaitu orang-orang Israel. Dan Alkitab berkata bahwa Raja Hosea membuat Israel makin berdosa kepada Tuhan. Sehingga apa? Akibatnya di dalam ayat 20 pasal 17 ini, saudara, dikatakan bahwa ia jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ya, bayangkan, saudara, Tuhan bilang bahwa Tuhan menolak. Dan tidak hanya ditolak, tapi juga ditindas oleh Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, saudara, kita sebagai pemimpin, kita sebagai orang yang dipercaya dengan segala sesuatu menurut kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dan sikap dan cara kita tidak benar, cara kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka akibat yang akan dihasilkan, saudara, dikatakan oleh Alkitab, Tuhan tolak. Tuhan menolak. Bahkan apa? Tuhan menindas, saudara. Ini yang saya katakan tadi bahwa ada sebab dan ada akibat. Hari ini apapun yang engkau lakukan, mari lakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Pasal 18, saudara, dimunculkan yang namanya seorang raja bernama Hizkia. Hizkia memerintah di Yehuda. Ya, dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang benar di mata Tuhan? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Saudara, selalu menjadi acuan ketika seseorang menjadi pemimpin yang benar, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, acuannya adalah Daud. Selalu Daud menjadi acuannya. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan, dan Daud melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, nah, sehingga ketika seseorang menjadi seorang raja atau menjadi seorang pemimpin, saudara, maka yang selalu menjadi acuan ketika dia menggunakan acuannya adalah Daud, saudara, maka kepemimpinannya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena pemimpin itu akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ketika dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya, akibatnya, saudara, pada ayat yang ke-7 pasal yang ke-18, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Bayangkan, saudara, Tuhan menyertai setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan baik kita yang kita lakukan, akibatnya adalah pertolongan Tuhan.
Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mungkin kita hanya di rumah, sekalipun kita mungkin belum bisa bekerja, belum bisa ke kantor, belum bisa kemana-mana, tapi saya mau bilang, lakukan apa yang benar, lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membela kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, tetap di rumah, jangan kemana-mana Bapak Ibu Saudara dulu ya. Jaga kesehatan Bapak Ibu ya, supaya kita tetap sehat dan kita tetap melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.